Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari dengan NPM 21130530084 dari program studi BGSD dari kelas 1J. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam Pramuka Penggalang. Yang pertama ada pengertian penggalang. Dikatakan penggalang adalah karena pada masa ini Indonesia pada masa menggalang, yaitu menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia yang dilatar belakangi dengan adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggalang yaitu usia pramuka dengan usia 11 sampai dengan 15 tahun. Ada beberapa tingkatan dalam pramuka penggalang. Yang pertama penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan yang paling tinggi adalah penggalang Garuda. Tingkat penggalang memiliki syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanda kecakapan umum dan mendapatkan tanda kecakapan khusus. Yang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan di dalam pramuka penggalang. Yang pertama adalah jambore, yaitu perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore ada beberapa. Yang pertama Jamnas atau Jambore Nasional. Yang kedua Jambore Daerah atau Jamda. Jambore cabang dan tingkat. Nah, yang kedua ada lomba tingkat. Nah, lomba tingkat adalah pertemuan regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba-lomba kegiatan pramuka yang diadakan berjenjang, yaitu yang pertama gugus depan atau biasanya disebut LT1, yang kedua ada ranting yaitu disebut LT2, dan yang ketiga cabang atau biasanya disebut LT3, daerah LT4, dan nasional LT5. Yang ketiga adalah gladian pemimpin regu. Dia Pinru adalah pertemuan penggalang bagi pemimpin regu utama atau biasanya disebut pratama, pemimpin regu, pinru, dan wakil pemimpin regu atau biasanya disebut wapinru, yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Adapun kegiatan yang keempat adalah kegiatan penjelajahan atau biasanya disebut dengan Witch Game, yaitu sebuah pertemuan penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat pos-pos, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan yang kelima adalah latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan penggalang 2 atau lebih dari 3 gugus yang berada dalam suatu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan saling menukar pengalaman. Contohnya adalah lomba baris berbaris, PPK, dan senam pramuka. Kegiatan yang keenam adalah perkemahan. Nah, perkemahan ini dapat dikatakan sebuah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasilnya di latihan gugus depan. Perkemahan biasanya dilaksanakan secara persami, perjusami, dan perkemahan liburan. Yang keempat adalah upacara-upacara dalam pramuka penggalang. Upacara yang sering dilakukan ada 2, yaitu upacara pembuka dan penutup. Upacara pembuka yang harus dilakukan yang pertama kali adalah tiap regu mengumpulkan dalam barisan dan kemudian diperiksa kerapihan dan kebersihan anggotanya. Yang kedua, mempersiapkan perlengkapan upacara. Yang ketiga, pratama membentuk barisan dan memeriksa kebersihan barisan. Yang keempat, regu dipersiapkan dan pemimpin regu menjemput pratama untuk menempati tempat yang telah disediakan.
Yang kelima, penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh pemimpin regu. Yang keenam, laporan pemimpin pasukan kepada Pratama. Yang ketujuh, Pratama menjemput kakak pembina bahwa upacara saat itu sudah siap untuk dimulai. Yang kedelapan, kakak pembina memasuki area upacara dan penghormatan kepada pembina yang dipimpin oleh Pratama. Yang ke-10, kakak pembina mengambil alih upacara dan Pratama kembali ke samping kanan pasukan. Kemudian pasukan bendera merah putih mengibarkan bendera diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Kemudian dilakukan pembacaan Pancasila oleh kakak pembina, kemudian diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kemudian adalah petugas upacara membaca teks Dasa Dharma. Kakak pembina memimpin doa dan melontarkan beberapa kata pengantar atau hal-hal yang perlu diketahui dan disampaikan kepada anggotanya. Kemudian Pratama melaporkan kepada kakak pembina bahwa saat itu upacara telah selesai untuk dilakukan. Kakak pembina dan membantu pembina kemudian meninggalkan arena upacara. Upacara pembukaan latihan pun dibubarkan oleh Pratama. Nah, yang berikutnya adalah upacara penutupan. Upacara penutupan yang pertama kali harus dilakukan adalah pemimpin regu mengumpulkan anggotanya dan membentuk suatu barisan. Kemudian Pratama yang memanggil dan menjemput pembina upacara. Pembina upacara pun menempati tempat yang telah disediakan, kemudian diikuti oleh pembantu upacara yang berbaris di belakang pembina upacara. Kemudian Pratama memimpin penghormatan kepada pembina upacara dan kemudian Pratama juga melaporkan bahwa saat itu upacara penutupan telah siap untuk dilakukan atau siap untuk dimulai. Kemudian pasukan pengibar bendera menurunkan bendera merah putih dan diletakkan di tempat yang telah disediakan. Kemudian pembina upacara menyampaikan beberapa kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan doa. Pratama maju satu langkah dan melaporkan bahwa saat itu upacara penutupan telah selesai untuk dilakukan. Dan Pratama melakukan penghormatan pada pembina upacara. Yang ke-10, pembina upacara dan pembantu upacara meninggalkan arena upacara dan pasukan dibubarkan oleh Pratama.